Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jena. Pada hari ini saya akan menjelaskan teori dari jurnal penyesuaian hingga jurnal penutup. Oke, yang pertama itu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau belum sesuai dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode. Nah, jurnal ini itu juga bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Nah, jenis-jenis penyesuaian itu ada deferral sama akrual. Nah, deferral itu kayak seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Lalu yang akrual itu adalah beban yang masih harus dibayar, lalu juga ada pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan. Lalu tujuannya dari jurnal penyesuaian ini adalah menyajikan akun secara akurat untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, lalu juga mematuhi prinsip pencocokan di mana pendapatan dan beban itu diakui pada periode yang sama. Lalu yang kedua itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini laporan keuangan yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang dimana konsepnya itu kayak laporan laba rugi ini mencerminkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Nah, itu tuh struktur utamanya itu ada pendapatan operasional seperti pendapatan utamanya, lalu beban operasional seperti beban gaji, beban listrik, lalu ada juga pendapatan dan beban non operasional itu seperti bunga. Lalu yang keempat itu ada laba atau rugi bersih, itu kayak selisih dari pendapatan dan total bebannya. Nah, itu tujuannya itu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba, membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan juga. Lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau saldo laba. Nah, konsep ini tuh laporan ini menunjukkan perubahan dalam laba ditahan selama periode tertentu, termasuk laba bersih, dividen yang dibayarkan, dan penyesuaian lainnya. Nah, komponen utamanya itu ada saldo awal laba ditahan, nah laba yang tersisa dari periode sebelumnya. Lalu ada laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi. Lalu dividen itu pengurangan dari laba ditahan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Lalu yang keempat ada saldo akhir laba ditahan. Nah, itu saldo akhir yang ditahan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Dengan ini tujuannya itu dapat menggambarkan alokasi laba perusahaan dan menunjukkan perubahan yang terjadi pada modal pemegang saham. Lalu lanjut itu ada laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet. Lalu laporan posisi keuangan ini adalah laporan ini mencerminkan dari aset, liability, dan ekuitas. Nah, ekuitas pada perusahaan di akhir periode tertentu. Nah, strukturnya itu seperti aset. Nah, aset itu sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, kayak dari yang kas, piutang, persediaan, pelengkap, dan lain-lainnya. Lalu liabilitas itu sebuah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan, contohnya utang usaha dan utang bank. Lalu ekuitas itu ada hak pemilik atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban seperti modal lalu laba ditahan juga. Nah, dengan itu tujuannya itu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu memenuhi prinsip keseimbangan, seperti aset itu sama dengan liability plus ekuitas. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada laporan arus kas. Nah, laporan ini tuh mencatat arus masuk dan keluar kasnya perusahaan selama periode tertentu, lalu dibagi ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, seperti kayak arus kas dan aktivitas operasi itu kayak kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan operasional utamanya seperti pembayaran gaji, penerimaan, dan penjualan. Lalu juga ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, itu kas ini dihasilkan atau digunakan untuk investasi, contohnya seperti pembelian aset tetap atau penjualan, investasi, dan lain-lain. Lalu juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang dihasilkan atau digunakan untuk pembiayaan. Nah, ini contohnya seperti pembayaran utang.
seperti itu. Dengan itu tujuannya itu dapat balik lagi untuk menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan memberikan informasi kepada investor tentang bagaimana perusahaan mengelola arus kas. Lalu selanjutnya itu ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini itu adalah jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal, pendapatan dan beban pada akhir periode sehingga saldo akun-akun ini menjadi nol untuk memulai periode berikutnya. Nah, langkah-langkah dari jurnal penutup itu yaitu menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua itu menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu yang ketiga ada penutupan akun laba rugi bersih ke akun modal. Lalu menutup akun prive ke akun modal. Nah, ini tuh tujuannya tuh memindahkan saldo akun nominal ke akun permanen, modal atau laba ditahan. Lalu juga bisa memastikan bahwa akun nominal siap digunakan untuk periode berikutnya. Oke, kita akan beranjak kepada soal. Ini adalah sebuah surat gudang. Ini ada surat gudang. Nah, di sini tuh ditulis bahwa keterangannya itu pemakaian untuk periode Oktober 2024 itu perlengkapan itu sebesar 6 dikali 1 juta sehingga totalnya 6 juta. Nah, barang ini telah dipakai dan diakui sebagai beban operasional. Jadi di jurnal umumnya ini saya memakai jurnal umum yang sebelumnya. Jadi kita langsung saja ditaruh di sininya, ada ditulis dulu tanggalnya. Lalu di sini itu ditulis karena itu adalah soalnya ini sisa pemakaian dari perlengkapan ini tersebut itu 6 juta. Lalu kita lihat dulu di neracanya. Di neraca ini perlengkapan ini ada 17 juta. Jadi dikurangin 17 dikurangin 6 berarti 11. Berarti di sini ada 11 juta. Berarti di sini juga ditulis di debitnya itu beban perlengkapan. Lalu di kreditnya itu perlengkapan sebesar 11 juta. Ini 11 juta. Lalu di sini ditulis yaitu sisa perlengkapan. Sini juga ini adalah sisa dari perlengkapannya itu tersebut. Nah, ini langsung bisa otomatis di sebelah sini karena menggunakan rumus dari if. Nah, seperti ini. Jadi if itu di dalam kurung H3 dimasukkan yang ini, lalu juga sama dengan 0, dipencet yang sebelah sininya seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu kok. H32 sama dengan 0 L32 itu yang sebelah sini, ini L32 ini H32 itu ini seperti itu. Jadi sehingga kalau misalnya jangan lupa dikasih tanda kurung lagi sehingga dapat menghasilkan seperti itu. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Masukkan tanggalnya. Sebenarnya sih kalau untuk tanggal bisa langsung saja ya, kita langsung aja masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini ada beban gaji yang belum dibayar. Nah, beban gaji yang belum dibayar ini sebesar 2.050.
Nah, 2.050.000. Nah, di sini di debitnya kita bisa masukkan ke dalam beban gaji karyawan. Lalu di kreditnya itu ada hutang. Di mana hutang? Ya, ini hutang. Sebesar 2.050. Sebesar 2.050. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti otomatis sebelah sininya keluar. Oke, kurang nolnya. Terus di sini adalah gaji. Oke. Sebelah sininya itu ada gaji yang belum dibayar. Itu sama juga, tarik aja ke bawah. Bentar. Nah, seperti itu. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan bagaimana bisa keluar dari listnya ini. Nah, caranya itu kita klik aja di sini, di yang kosong ini, lalu masukkan ke data, lalu ke data validation, lalu ditekan kita mau yang mana. Nah, di sini bisa kita lihat saya mengambil dari gabungan dari nama akun dan COE-nya. Seperti itu. Tinggal di enter saja lalu oke. Sehingga bisa menghasilkan list yang seperti di bawah ini. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Enggak, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu ada membayar asuransi dari Promise Land selama 1 tahun dengan besarnya itu 4 juta. 4 juta. Ya, 4 juta. Nah, di sini tuh kita bisa tulis di mananya? Di debitnya itu oke. Kita bisa masukkan lagi di sininya itu menjadi, karena kita membayar asuransi, ya kan? Jadi masuknya ke beban asuransi. Lalu di sininya itu asuransi dibayar di muka, di kreditnya. Nah, seperti itu. Itu sebesar 4 juta. 4 juta. Itu di sini tinggal ditulis saja membayar asuransi. Membayar asuransi. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Kita tulis dulu tanggalnya. Oke, soal selanjutnya itu adalah pendapatan yang masih harus kita terima. Karena kita sudah memberikan konsultasi sebesar 3 juta tapi belum ada dibayar sama sekali, karena ini masih hanya sebuah invoice, belum ada kwitansinya. Jadi maka dari itu kita masukkan di jurnal umumnya itu kita ini asuransi dibayar di asuransi pendapatan bukan ya, pendapatan diterima di masih harus dibayar. Di sini kita itu akan masukkan ke dalam piutang karena kita belum dibayar, dan itu seharusnya dari konsumennya itu, customernya itu harus membayar kepada kita, makanya itu kenapa masuk di piutang. Yes. Lalu di sininya itu ditulis pendapatan. Mana pendapatan? Ya, ini pendapatan sebesar 3 juta. Sebesar 3 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya itu. Soal berikutnya itu ada penyusutan. Nah, di sini bisa kita lihat ada stock of 6 yang dimana peralatan, nama barangnya itu peralatan dan lain-lainnya itu sebesar 500.
ya ini salah ya, jumlahnya itu sebesar 500 yang disusutkan itu terjadi penyusutan itu sebesar 500. Lalu kita langsung aja tulis di debit kreditnya. Yang pertama itu adalah beban penyusutan peralatan, lalu di sininya masukkan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sebesar berapa? Tadi 500.000. Sebesar 500.000. Sebesar 500.000. Oh, jangan lupa ya ditulis keterangannya di sini. Pendapatan yang belum dibayar. Lalu sini juga sama gitu aja. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kita tulis adalah penyusutan, langsung aja penyusutan dari peralatan. Kita tarik ke bawah seperti itu. Lanjut kepada nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya soal selanjutnya itu ada beban listrik. Nah, ini belum ada kwitansinya, masih ada cuma tagihannya doang ya. Di sini juga ada catatan belum dibayar sebesar 2.500.000. Sebesar 2.500.000 berarti tinggal kita masukkan aja di debitnya itu beban listrik. Lalu karena kita belum membayar berarti itu masuk kepada hutang. Karena hutang itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Seperti itu. Sebesar 2.500.000. 2.500.000. Nah, di sini itu yaitu beban listrik yang belum dibayar, gitu aja. Oke, kita tulis. Lalu soal berikutnya itu ada 24 nih ya. Oke, 2024. Yang terakhir itu ada pendapatan diterima di muka. Nah, itu ada seorang yang berkonsultasi perpajakan kepada kita pada bulan Oktober. Nah, itu harganya tuh 10 juta. Tapi dia tuh baru pembayaran yang pertamanya itu cuma baru 6 juta. Berarti kita kan sisa pembayarannya 4 juta. Tapi karena ini sudah dilakukan, yang mana yang Oktobernya, dan kalau sudah dilakukan berarti bisa masuk ke dalam pendapatan seperti itu. Berarti di sininya itu kita tulis oke, berarti di sininya kita tulis ada pendapatan diterima di muka. Mana ya? Pendapatan diterima di mukanya. Lalu di sini ada pendapatan. Nah, seperti itu. Sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Lalu di sini bisa ditulis saja penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan seperti itu. Nah, setelah itu sudah jadi. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Lalu kita akan lanjut kepada buku besarnya. Oke, selanjutnya kita akan beranjak kepada buku besar. Buku besar itu saya akan menggunakan pivot table. Yang pertama kita tekan dulu ke insert, ke pivot table-nya, lalu table dan range-nya itu di jurnal umum. Lalu kita tarik dari atas sampai bawah. Sampai bawah seperti ini. Lalu tekan OK. Nah, sehingga keluar seperti ini. Lalu kita centang yang tanggal
debit dan kreditnya, lalu juga akun. Nah, akunnya ini kita pindahkan ke filter seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan buku besar harus memiliki sum of saldo debit dan kreditnya. Itu caranya itu adalah kita tekan dulu dari hasilnya ini, lalu kita pergi ke field items, lalu ke calculate field, lalu masukkan di sini, tulis saja saldo debit. Nah, saldo debit. Lalu di sini kita pakai sama dengan if dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, itu titik koma debit dikurangi sama kredit, lalu titik koma lagi sama dengan 0, lalu kita add, lalu kita oke. Nah, langsung keluar sum of saldo debitnya. Oke. Oh ya, sebelum itu saya lupa, jangan lupa untuk yang di akunnya itu di select multiply item, jadi sehingga kita bisa melihat kayak kasnya itu berapa, itu kayak tinggal kita gini, lalu kita pencet yang kas doang. Nah, kita oke. Nah, jadi lalu gak mungkin kalau cuma saldo debitnya saja, kita juga akan bikin ke saldo kreditnya dengan cara sama seperti yang saldo debitnya. Kita ke pivot, field item, calculate field, lalu kita tulis saldo kredit, lalu jangan sama dengan if dalam kurung kredit. Kali ini kita balik, kredit itu harus lebih besar daripada debit. Ya, sebenarnya rumusnya tuh sama, tapi hanya dibalik saja. Lalu titik koma kredit dikurangi sama debit itu titik koma 0. Oke. Setelah itu kita add, kita oke. Nah, selesai deh. Semuanya sudah muncul. Nanti tinggal kita copy paste saja untuk ke akun-akun selanjutnya. Seperti ini saya akan menjelaskannya. Sebelum itu kayak sedikit jelek kalau tidak pakai koma, jadi kita tinggal ke home, lalu kita pakai ini. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste hingga ke hingga semua hingga semua dari akun-akunnya itu ada seperti ini. Tinggal kita tekan-tekan saja, kayak di copy paste, lalu kita minta akunnya yang mana, seperti itu. Kita Ctrl V dan seterusnya, sehingga itu bisa menggunakan dari neraca saldonya itu. Nah, lalu kita akan lanjut kepada neraca saldo setelah kita lanjut kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, caranya itu sama kayak pivot tadi, dengan cara insert pivot table. Oke, sebenarnya ini mohon maaf, kita hilangkan dulu bloknya, lalu kita masukkan ke pivot table, lalu kita masuk lagi ke jurnal umum. Ya, semua itu kuncinya ada di jurnal umum. Oke. Lalu di blok semuanya, lalu kita tinggal oke saja, lalu lanjut ke kita centang. Kalau yang tadi buku besar pakai tanggal, karena ini neraca, tinggal nama akunnya aja, akun debit dan kredit. Selesai. Seperti itu caranya untuk mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah,
supaya sedikit rapi, kita bikin ini menjadi, nah seperti itu, dan hasilnya balance. Oke. Lalu kita lanjut kepada laporan keuangan. Oke, kita lanjut kepada laporan laba rugi. Nah, di sini kita udah tulis judulnya nih ya, laporan laba rugi, PT-nya PT Jenong, lalu ada periodenya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan memasukkan dulu. Nah, sebelumnya itu saya mau menggunakan list ya. Cara menggunakan listnya itu sama aja, sama seperti yang tadi yang saya telah jelaskan. Itu pergi ke ini sudah saya buat menjadi list, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lagi caranya untuk mendapatkan list ini. Nah, caranya itu adalah kita masuk ke dalam data. Setelah data, masuk ke data validation, lalu kita masukin menjadi list, lalu kita ambil source-nya itu lalu kita source-nya itu di sini, diambil aja di dalam neracanya ini, lalu kita enter, lalu kita oke. Nah, sehingga bisa keluar seperti ini. Nah, tinggal nanti kita memasukkannya lebih jauh lebih gampang, tidak usah copy paste dari sana ke sini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu ke dalam laporan laba rugi itu kita perlu pendapatan. Nah, seperti itu. Lalu saya akan juga menggunakan sum if. Saya akan menggunakan sum if dari, setelah sum if kita masukkan range-nya itu ini. Setelah kita masukkan range-nya, jangan lupa untuk titik koma kepada kriterianya, lalu kita kasih titik koma lagi ke sum range-nya itu kita ambil yang dari sum of debit. Oke, seperti ini. Nah, belum selesai sama itu, kita harus menjumlahkannya lagi. Itu ya, lalu kita masukkan lagi sum if. Karena kalau misalnya kita hanya sampai situ saja, itu hasilnya akan 0 dan tidak bisa. Lalu kita masukkan lagi range-nya. Lalu kita jangan lupa kasih titik koma, lalu kasih kriterianya, titik koma, lalu masukkan ke sum of credit. Nah, setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah sama kan? Nah, untuk mempergampang itu, kalau kita misalnya kita bisa, kalau untuk selanjutnya untuk beban-beban dan ekuitas selanjutnya itu ditarik bisa, tapi kayak hasilnya itu kayak ada yang 0 atau yang berubah-berubah. Jadi kita akan mengasihkan ini setiap dari range-nya itu kita kasih ini ya, tanda yang seperti dolar itu ya. Kita kasih supaya tidak bergerak-gerak. Oke, kita skip yang di kriterianya, langsung masukkan lagi ke ininya. Oke, lanjut. Seperti itu. Ini supaya tidak bergerak-gerak. Oke, kita enter. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut setelah pendapatan, karena di sini setelah pendapatan ini tidak ada lagi ya, karena hanya ada pendapatan saja di sini ya. Lalu kita langsung masuk ke dalam beban ya. Untuk beban kita masukkan semua bebannya. Oke. Mana ya beban? Beban meeting, lalu masukkan beban
listrik, beban gaji karyawan, oke. Tambah besar lagi, beban apa lagi? Pokoknya semua beban yang ada di sini kita masukkan. Beban perlengkapan. Lanjut, setelah beban perlengkapan, penyusunan peralatan dan beban asuransi. Beban, mana kamu beban penyusunan peralatan sama beban asuransi. Pokoknya semua beban kita masukkan. Oke, seperti itu. Lalu untuk ininya kita tidak perlu copy paste. Sebenarnya bisa copy paste, tapi hanya untuk menggampangkan saja agar cepat juga. Langsung kita tarik seperti itu. Nah, ya, karena di sini tidak ada, kita hapus saja. Nah, oke, setelah itu kita akan jumlah, ya. Betul, dari jumlah itu kita dapat menghasilkan laba atau rugi bersihnya. Oke, seperti itu. Dengan niat kita kasih laba atau rugi bersihnya. Oke. Oh, kenapa? Oh, kamu tak bisa. Oh, karena ada ininya ya. Bentar, saya akan hilangkan. Seharusnya sudah bisa ya. Laba atau rugi bersih. Oke, di sini kita langsung aja sama dengan ini dikurangin sama sum. Oke, kita enter. Oke, hasilnya minus ya, tidak apa-apa. Kita lanjut kepada ini yang masih laba rugi, kita masuk ke laba yang ditahan. Oke, lanjut kepada laba ditahan ya. Kita masukkan dulu laporan laba ditahan. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama-tama itu saldo awal laba ditahan. Nah, kita masukkan dulu saldo awal laba ditahan. Karena nggak ada, kita tulis saja 0. Terus kita masukkan lagi lalu kita masukkan lagi laba ruginya, kita masukkan ke situ. Ini ya laba ruginya. Nah, laba ruginya kita tinggal copy paste saja ya, Ctrl C, Ctrl V ya. Wow. Oh, baik. Kita tulis manual kalau begitu. 31 300 31 oh 3000, mohon maaf, 3000. Oke, lalu selanjutnya itu ada dividen atau privé. Karena yang sebelumnya itu ada privé, jadi kita masukkan dulu. Privé-nya itu sebesar 5 juta. Nah, apakah kita akan memakai lagi? Kita pakai lagi aja rumusnya sama dengan sum if. Sebenarnya sama seperti yang atas kan. Kenapa saya tidak bisa langsung tarik? Karena ini di sininya itu ada
kita harus menggunakan sum saja, makanya itu saya pisah. Oke, lanjut. Range-nya itu ini kita taruh lagi. Kita taruh lagi range-nya, lalu titik koma, kriterianya titik koma, sum of range-nya. Lalu jangan lupa untuk ditutup di jumlah sum if lagi. Sum if lagi kita masukkan kriterianya, range-nya, mohon maaf. Lalu kita masukkan kriterianya. Nah, ini baru kita masukkan ini, sum of range-nya. Oke, kita baru enter. Oh ya, jangan lupa dikasih logonya, tandanya, supaya tidak bergeser-geser nantinya. Karena kalau sedikit geser pasti akan merubah semua. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Oke. Selesai. Setelah selesai kita enter. Oke. Kita lihat lagi apa ada yang berubah atau tidak, karena kenapa tidak mau. Masalah kita dapat di Oke, saya akan menggunakan preface saja karena ternyata tidak bisa kalau misalnya menggunakan cara manual, diketik manual. Jadi saya akan menggunakan list seperti ini lagi, sehingga dapat muncul angkanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita langsung kurangi saja. Oke. Ini namanya itu laba, saldo akhir laba ditahan. Saldo akhir laba ditahan. Nah, untuk itu kita langsung bikin sama dengan belum.
Oke, kita ke sum. Pertama-tama kita ini kan ini di baru di Oke, ini adalah hasilnya ya. Setelah itu lanjut kepada laporan posisi. Oke, kita lanjut kepada laporan posisi keuangan. Kita langsung lanjut saja. Laporan posisi keuangan kita tulis dulu asetnya itu apa aja. Itu ada kas. Kita menggunakan list lagi ya teman-teman. Yes, kita menggunakan list lagi supaya dapat mempergampang, kita tinggal kita ambil saja. Nah seperti itu, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan yang pertama tuh ada kas. Itu ada kas. Nah di sini kita juga akan menggunakan sum if lagi. Sum if lagi ya, range-nya itu dari sini, range-nya, lalu kriteria, lalu ininya. Oke, kita enter. Sebelumnya kita kasih juga ininya supaya langsung jadi, langsung nanti tinggal kita tarik saja. Oke, lalu lanjut lagi, jangan lupa dikasih tambah plus, terus sum if lagi, kita taruh range-nya, lalu titik koma kriterianya, lalu titik koma lagi, kita sum of creditnya jangan lupa. Oke, setelah itu tutup kurung, jangan lupa juga dikasih ini supaya tidak bergerak-gerak. Supaya tidak bergerak-gerak. Nah, setelah itu oke. Kasnya sudah. Setelah kas, kita lanjut ke ini, kita tarik saja supaya gampang untuk ke selanjutnya. Selanjutnya tuh ada piutang, lalu ada pokoknya yang berbau dengan aset kita harus perlengkapan, lalu ada peralatan seperti itu, lalu ada peralatan setelah disusutkan juga. Tidak perlu, mohon maaf sebelumnya. Lalu kita tinggal tarik saja. Kita tarik. Oke, ini setelah itu kita masuk kepada liability dan ekuitas. Oke, liability dan ekuitas. Kita tulis dulu di sini liability-nya itu semua
hutang. Itu ada hutang pendapatan diterima di muka. Kita pakai list lagi. Kayaknya kita akan menggunakan terus saja di sini ya, supaya bisa langsung ability, nanti kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Oke, di sini kita ganti menjadi hutang, lalu pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka, iya kan? Ya betul, pendapatan diterima di muka. Oke, setelah itu kita juga jangan lupa tarik. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kepada ekuitas sekarang. Ekuitasnya itu ada apa aja? Itu ada modal dan laba ditahannya. Nah, laba ditahan itu ada modal ya. Kita tarik lagi. Modal, kita cari modal. Nah, terus habis itu ada laba ditahannya. Oke, laba ditahan. Nah, laba ditahannya ini kita tarik aja. Laba ditahannya itu ada sekitar 1.865.00. Nah, seperti itu. Lalu baru kita jumlah. Yang pertama kita kasih bawah dulu, karena di sini harus dikasih total ya, total asetnya itu harusnya ada sebenarnya sum. Oke, kita enter. Habis itu sum tanda kurung, tarik sampai bawah. Oke, seperti ini. Setelah itu kita juga akan ini total dari liabilitas dan ekuitas sama dengan sum dalam kurung dari atas hingga bawah, enter. Oke, seperti itu. Setelah itu kita lihat. Oke, setelah tadi saya membenarkan ada beberapa yang salah sehingga tidak balance tadinya, tapi sekarang sudah balance kembali ya. Lalu kita akan masuk ke dalam arus kas. Oke, arus kas. Nah, arus kas ini kita harus mulai dari arus kas dari aktivitas operasional. Oke, operasional yang dimana itu ada penerimaan dari ya, yang pertama pendapatan ya, pendapatan pertama-tama ya, pakai sama dengan sum if lagi, pakai sum if lagi, yang dimana kita harus kasih dulu. Sebelum itu jangan lupa untuk dibikin menjadi list ya, menjadi list dengan cara seperti ini. Mana ya, di data validation list dari atas ini. Oh bentar, kita harus source-nya dulu. Oke, lanjut. Ini
kita list dulu, kita enter, baru kita oke. Nah, jadi di sini langsung kita masukkan ke dalam pendapatannya. Kita cari pendapatan, terus di sini kita langsung pakai dengan sama dengan sum if, range-nya dulu kita bikin titik koma, kriteria titik koma, ini, lalu ditutup kurung, terus di jumlah sum if dari range-nya oke. Setelah itu kriterianya salah, mohon maaf, jangan lupa untuk dikasih titik koma. Oke, titik koma, baru kriterianya, lalu baru sama dengan sub ini. Oke, setelah itu tanda kurung sama dengan seperti itu. Kenapa minus? Mohon maaf, sebelumnya kepencet enter. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kepada ini, ada kayak pembayaran beban, semua beban-beban seperti pembayaran beban listrik, gaji, dan asuransi. Kita masukkan dari beban meeting, beban listrik, lalu beban gaji karyawan juga ditaruh mana ya, beban gaji karyawan. Terus habis gitu ada juga semua beban kita masukkan. Perlengkapan beban penyusutan, ini beban asuransi. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik. Oke. Setelah itu kita total dari kas. Netonya itu seberapa, sama dengan sum enter, seperti itu. Oke, lanjut kepada kas net, arus kas dari aktivitas investasi. Ya, ini seperti pembelian peralatan ya, kita masukkan, kita langsung ketik saja ya, peralatannya berapa, mari kita lihat, 6 juta. Oke, selesai itu kita masuk kepada arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Sini ada penyetoran modal, itu sebesar 30 juta ya,
30 juta. Setelah itu ada privenya itu ada di 5 juta karena dia dikurangi sama 5 juta. Oke, setelah itu kita total, jangan lupa totalnya itu oke. Setelah itu kita masukkan ke lalu kita langsung kepada saldo awal cash sama saldo akhir gasnya. Nah, seperti itu. Langsung kita masukkan ting. Saldo awal kasnya itu 42.435. Lalu ininya itu sekarang itu pakai sama aja, sama dengan jadi total ini dikurangi sama ini, lalu ini kita jumlah semua. Pertama itu kita jumlah semua. Ini lalu ini, lalu ditambah lagi sama ini, kita enter. Oh no, oke. Setelah tadi dijumlah itu menghasilkan seperti hasilnya ini, lalu selesai. Oke, kita lanjut kepada jurnal penutup ya. Kita mulai. Yang pertama itu adalah kita pasti yang tanggalnya 31 Desember ya, karena kita menutup di satu periode ini. Oke, di sini saya akan menggunakan list juga. Menggunakan list lagi. Dengan cara data, terus ke data validation, kita masukkan ke list. Ini bikin ke list, lalu kita ke sebentar. Oh, bentar.
penutupan. Nih, kita pakai neraca, kita list dengan ini ya. Oke, setelah itu kita enter. Oke. Nah, sehingga dapat menghasilkan ini listnya. Oke, kita langsung lanjut ke yang pertama, itu adalah pendapatan ya. Karena pendapatan, setelah itu baru teaser 8 pendapatan, lalu di sini ditulis teaser laba rugi. Nah, seperti itu. Lalu debitnya itu ada di 23 juta, lalu kreditnya juga 23 juta, seperti itu. Oke, lanjut itu ada menutup beban ya. Kita langsung masuk ke penutup bebannya. Yang pertama itu ada, ini kita taruh dulu, ikhtisar laba rugi lagi sebesar 26 135. Lalu di sini ada beban-bebannya. Oke, kita pakai if lagi. Ctrl C, Ctrl V. Nice. Oke, beban-bebannya, semua beban kita masukkan. Lalu di sini kita tarik ke bawah juga. Jangan lupa supaya bisa langsung. Lanjut beban listrik. Setelah beban listrik ada beban gaji karyawan, lalu juga ada beban perlengkapan, ada juga beban asuransi, lalu terus ada juga beban penyusutan. Oke, beban penyusutan. Bentar. Peralatan. Oke, sepertinya saya salah tempat ya. Ini berada di debit, seharusnya ini berada di kredit. Karena kenapa? Karena ini penutup, jadi kayak zona penutup ini seperti kita membalik supaya beban dan pendapatannya itu bisa nol, sehingga kita dapat memulai periode yang baru. Seperti itu. Kita copy paste saja. Lalu ini kita hapus. Oke, setelah itu baru kita masukkan nominalnya. Ini ada 35.000. Ini ada 35.000. Kok begini jadinya? Bentar. Di sini ada 4.550.000. Kita melihatnya langsung dari neraca yang sebelum ini, neraca setelah penyesuaian, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi ya, ini
Oke, ini kenapa di sini ada ikhtisar laba ruginya segini, karena itu penjumlahan dari semua beban ini. Oke, kita lanjut kepada menutup saldo ikhtisar laba rugi yang ditahan. Ya, kita langsung saja menutupnya dengan laba ditahan. Laba ditahannya itu sebesar 3.130 3 juta, ya benar. Lalu ikhtisar laba ruginya sebesar 3 juta juga. Seperti itu. Lalu lanjut kita untuk menutup prepay-nya. Nice. Oke, lanjut ya. Lanjut kepada, karena itu ada briefingnya, jadi kita masukkan kepada saldo laba atau laba ditahan. Laba ditahan. Lalu sini kita briefing sebesar 5 juta. Seperti itu. Lalu kita total. Oke, sebentar. Total. Kita langsung saja sama dengan sum sum, kita tarik enter, sama dengan sum enter, dan hasilnya balance. Kita lanjut kepada neraca saldo setelah penutup. Oke, lanjut kepada neraca saldo setelah penutup. Kita akan menggunakan pivot ya. Ini, lalu kita masukkan ke jurnal umum, lalu kita blok semuanya. Kita blok. Oke, setelah itu kita tekan OK. Lalu kita tinggal masukkan saja yang di sini, yang dicentang itu cuman akun, lalu debit dan kreditnya. Nah, setelah itu kita akan melihat yang mana saja yang memang hasilnya 0, itu kita hilangkan di dalam pivot ini. Seperti seperti privé sama-sama hilang. Lalu beban, semua beban itu pasti juga hilang. Oke, semua beban kita hilangkan. Oke. Lalu asuransi dibayar di muka juga dihilangkan. Lalu pendapatan juga. Oke, kita lihat dulu apakah oke. Yang dihilangkan juga ini juga ikhtisar laba ruginya juga dihilangkan. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya kita hilangkan, lalu seperti ini. Sebentar, kita recheck lagi kenapa belum balance. Sebentar, kita coba select semuanya all dulu karena ini udah balance.
Oke, privé sama privé kita hapus dulu. Oke, kita lihat apakah masih balance. Lalu kita hilangkan dulu semua beban-beban. Nah, ini beban-bebannya kita hilangkan. Oke, masih aman. Lalu kita masukkan yang ini, ikhtisar laba ruginya juga kita hapus. Oke, lalu apalagi yang belum, mari nanti kita cek lagi pendapatan ini juga mana ya. Oke, kita bikin menjadi rupiah terlebih dahulu supaya terlihat rapi. Oke. Oh, kurang satu, asuransi dibayar di mukanya. Nah, ini dia, asuransi dibayar di muka. Oke, karena ini sudah selesai, sekian dari saya. Semoga suka dan jangan lupa like, komen. Terima kasih.